Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan dibahas tentang daftar raja-raja yang berkuasa di Kerajaan Sunda. Semenjak didirikan oleh Prabu Tarusbawa pada tahun 669 Masehi hingga kejatuhannya tahun 1579 atau selama 910 tahun, Kerajaan Sunda diperintah oleh 40 raja. Berikut adalah nama raja-raja beserta gelar dan sejarahnya secara singkat. Raja pertama adalah Maharaja Tarusbawa yang berkuasa di tanah Sunda itu dari tahun 91 sampai 645 Saka atau 669 sampai 723 Masehi. Maharaja Tarusbawa itu berasal dari Sunda Sambawa. Ia menikah dengan Dewi Minawati, putri dari Maharaja Linggawarman, raja ke-12 dari Tarumanegara. Ia dianggap merupakan pendiri dari Kerajaan Sunda, sehingga dalam naskah carita Parahyangan disebut sebagai Tohaan Sunda. Ia menjadi raja pada tahun 669 Masehi, menggantikan mertuanya Prabu Linggawarman dan memindahkan ibu kotanya ke Sunda Sambawa. Raja kedua dari Kerajaan Sunda adalah Rahyang Sonjaya yang berkuasa dari tanah Sunda itu dari tahun 723 hingga 732 Masehi. Rahyang Sonjaya sendiri merupakan anak dari Prabu Sena, raja ketiga dari Galuh, yang dikudeta oleh Prabu Purbasora pada tahun 716 Masehi. Dan ia menyingkir ke sekitar daerah Gunung Merapi sekarang. Rahyang Sonjaya menikah dengan cucu dari Prabu Tarusbawa, Nyai Sekar Kancana. Karena ayah dari Nyai Sekar Kancana meninggal masih muda, pada tahun 723 Masehi, Rahyang Sonjaya mewarisi Kerajaan Sunda dari kakek istrinya, Prabu Tarusbawa. Dengan gelar penobatan Maharaja Harisdharma Bima Parakrama Prabu Maheswara Sarwajita Satru Yuda Purnajaya. Dan pada tahun itu juga ia menyerang dan menaklukkan Galuh, sehingga Galuh berada di bawah pengaruhnya. Rahyang Sonjaya dikenal juga dengan Rakean Jambri. Pada tahun 732, Rahyang Sonjaya kemudian meneruskan ayahnya Prabu Sena menjadi raja di Medang Bumi Mataram atau Mataram kuno di Jawa Tengah. Raja ketiga dari Kerajaan Sunda adalah Prabu Temperan Barmawijaya atau Rakean Panaraban yang berkuasa dari tahun 732 hingga 739 Masehi. Pada tahun 739, ia dikudeta oleh Ciungwanara di Galuh dan meninggal pada peristiwa itu. Raja keempat dari Kerajaan Sunda adalah Prabu Haryangbanga yang berkuasa dari 739 sampai 766 Masehi. Dengan gelar penobatan Prabu Kertabuana Yasawiguna Haji Mulya. Ia diangkat menjadi raja pada tahun 739 Masehi setelah ayahnya Temperan Barmawijaya meninggal pada peristiwa kudeta Galuh oleh Ciungwanara pada tahun 739 Masehi. Haryangbanga berkuasa selama 27 tahun dan berkuasa hanya dari Sungai Citarum ke arah barat. Raja kelima adalah Rakean Medang
yang berkuasa dari tahun 766 sampai 783 Masehi, menggantikan ayahnya Prabu Haryangbanga dengan gelar penobatan Prabu Hulu Kujang. Rakyat Medang juga berkuasa dari Sungai Citarum ke arah barat di Pakuan. Raja Sunda ke-6 adalah Rakean Hujung Kulon, bergelar Prabu Giling Wesi, yang berkuasa dari tahun 783 hingga 795 Masehi. Rakean Hujung Kulon sendiri merupakan putra dari Sang Minisri, atau dalam cerita disebut Lutung Kasarung Guru Minda, dari istrinya Purbasari, yang menikah dengan Dewi Samata, putri dari Rakean Medang. Ia naik tahta menggantikan mertuanya Rakean Medang. Raja ke-7 adalah Rakean Dewush, yang berkuasa dari tahun 795 hingga 819 Masehi. Rakean Dewush menikah dengan putri Rakean Hujung Kulon yang bernama Dewi Arista. Pada tahun 795 ia naik tahta menjadi raja menggantikan mertuanya Rakean Hujung Kulon dengan gelar Prabu Pucuk Bumi. Raja ke-8 adalah Rakean Wuwush, bergelar Prabu Gajah Kulon. Ia berkuasa dari tahun 819 hingga 891 Masehi. Rakean Wuwush tahun 852 Masehi ia mendapat tahta dari Galuh. Karena Raja Galuh waktu itu, Prabu Linggabumi, tidak mempunyai anak, sehingga mewariskan kepada suami dari adiknya Dewi Kirana, yaitu Rakean Wuwush. Jadi sejak tahun 852 Masehi, Galuh menjadi bagian dari kerajaan Sunda. Dan sejak itu Rakean Wuwush berkuasa atas Sunda dan Galuh. Jadi pada tahun 852 Sunda kembali bersatu. Raja ke-9 yaitu Arya Kedaton, bergelar Prabu Dharmaraksa. Ia berkuasa hanya selama 4 tahun, yaitu tahun 891 Masehi hingga 89 Masehi. Arya Kedaton sendiri merupakan anak dari Raja Galuh. Ia menikah dengan putri dari Rakean Dewush atau adik dari Rakean Wuwush. Arya Kedaton menjadi raja itu setelah merebut tahta dari putra mahkota yang bernama Batara Danghyang Guru Wisuda. Selama menjadi raja ia tidak disenangi oleh pembesar Sunda, sehingga ia terbunuh oleh salah seorang menteri. Raja ke-10 yaitu Rakean Windu Sakti, yang berkuasa selama 8 tahun dari tahun 895 hingga 913 Masehi. Rakean Windu Sakti merupakan putra dari Arya Kedaton yang menikah dengan Dewi Sawitri, putri dari Rakean Wuwush. Ia diangkat menjadi raja pada tahun 895 Masehi hingga 913 Masehi dengan gelar penobatan Prabu Dewageng Jayeng Buwana. Raja ke-11 adalah Rakean Kamuninggading yang berkuasa dari tahun 913 hingga 916 Masehi dengan gelar Prabu Pucuk Wesi. Rakean Kamuninggading merupakan putra pertama dari Rakean Windu Sakti dengan Dewi Sawitri. Ia dikudeta oleh adiknya yang bernama Rakean Jayagiri. Raja ke-12 adalah Rakean Jayagiri yang berkuasa dari tahun 916 hingga 942 Masehi dengan gelar penobatan
Prabu Wanayasa Jayabuana. Ia merupakan adik dari Rakean Kamuninggading, putra kedua dari Rakean Windu Sakti. Ia menjadi raja dengan mengkudeta kakaknya, Rakean Kamuninggading. Raja ke-13 adalah Rakean Watu Agung yang berkuasa dari tahun 942 sampai 954 Masehi dengan gelar Prabu Resi Atmaya Dharma Hariwangsa. Ia menikah dengan Dewi Ambarwati, putri dari Rakean Jayagiri, dan menggantikan mertuanya pada tahun 942 Masehi. Raja ke-14 adalah Rakean Limbur Kancana yang berkuasa dari tahun 954 sampai 964 Masehi. Ia merupakan anak kedua dari Rakean Kamuninggading. Menjadi raja pada tahun 954 dengan mengkudeta pamannya, Rakean Jayagiri. Raja ke-15 adalah Rakean Sunda Sambawa yang berkuasa dari tahun 964 sampai 973 Masehi dengan gelar Prabu Mundinggana Wirya. Ia merupakan putra dari Rakean Limbur Kancana. Dan karena tidak mempunyai anak, ia diganti oleh adik iparnya yang bernama Rakean Wulung Gadung. Untuk bagian pertama baru dibahas dari raja pertama hingga raja ke-15. Kelanjutannya akan dibahas pada episode selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.